Oke, kembali lagi di channel Alka Gaming. Jadi kali ini kita akan mereview tentang kelanjutan kereta api cepat di Jepang. Nah, kali ini kita akan mereview tentang kereta Hokuriku Shinkansen. Ya, Hokuriku Shinkansen ini merupakan kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan antara Tokyo dengan Kanazawa. Tokyo itu berada di bagian timur Jepang, kemudian Kanazawa itu berada di bagian barat Jepang. Jadi ini adalah kerjasama antara Japan Railway East dan Japan Railway West. Jadi jalur Hokuriku ini dimulai dibuka pada tahun 1995 menghubungkan Tokyo dengan Kanazawa. Jadi sebelumnya hanya menghubungkan Tokyo dengan Nagano, tapi di tahun 1995 mereka menghubungkan jalur kereta cepat ini dari Tokyo menuju Kanazawa, Toyama, dan di bagian barat Jepang. Nah, kemudian kereta ini memiliki kecepatan maksimal di 260 km per jam, sehingga waktu tempuh dari Tokyo sampai Kanazawa itu bisa ditempuh dengan waktu 2,5 sampai 3 jam. Nah, kemudian Hokuriku Shinkansen ini memiliki bentuk warna yang cukup cantik ya, karena perpaduan warna putih, kemudian warna biru, dan warna gold, jadi warna emas ya, jadi agak gold, sehingga sangat bagus ya, sangat menarik warnanya. Nah, kemudian Hokuriku Shinkansen itu juga, untuk Hokuriku Shinkansen aslinya yang menghubungkan Tokyo Kanazawa itu terdiri dari dua jenis kereta api. Yang pertama itu adalah kereta Kagayaki Shinkansen. Itu jadi Hokuriku Shinkansen yang berhenti hanya di beberapa stasiun tertentu, sehingga waktu tempuhnya menjadi lebih cepat dibanding sama kereta Hokuriku Shinkansen yang satunya. Nah, kereta Hokuriku Shinkansen satunya ini adalah kereta Hakutaka namanya. Hakutaka ini adalah kereta jenis Hokuriku Shinkansen yang dia akan berhenti di tiap stasiun dari Tokyo sampai Kanazawa, sehingga waktu tempuhnya menjadi lebih panjang dengan harga yang juga lebih murah dibanding yang Kagayaki. Nah, untuk kereta Hokuriku Shinkansen yang Kagayaki, jenis Kagayaki itu juga dilengkapi dengan kereta Green Car sama Grand Car sama Green Car sama Grand Car kalau nggak salah. Itu adalah gerbong dengan fasilitas yang kalau di sini tuh eksekutifnya ya. Jadi eksekutif itu dari segi tempat duduk, kemudian fasilitas yang lain itu sangat berbeda dengan kereta yang biasa. Dan di beberapa uniknya di Jepang itu mereka menyediakan gerbong-gerbong yang berbeda. Ada yang gerbong dengan reservasi, artinya bangku untuk tempat duduk itu sudah direservasi pada saat membeli tiket. Ada juga memang yang disiapkan tanpa tiket, tanpa tempat duduk, jadi mereka bisa duduk di mana saja, yang penting bangkunya kosong atau tempat duduknya kosong, jadi mereka bisa duduk di tempat itu. Biasanya perbedaannya antara yang tadi yang reserve, artinya dia membooking tempat duduk pada saat sejak mereka penumpang akan membeli tiket, sehingga langsung mendapat kursi tempat duduk di gerbong berapa, kemudian tempat duduk nomor berapa itu sudah ditentukan. Tapi ada juga gerbong yang disiapkan memang tanpa reservasi tempat duduk, jadi bebas mau duduk di mana selama tempat duduk itu kosong. Nah, berbeda lagi dengan yang jenis Kagayaki tadi dengan gerbong Grand Car dan Green Car, itu harga jauh lebih mahal, kemudian memang fasilitasnya jauh lebih nyaman. Jadi perjalanan dari Tokyo Kanazawa
ke Kanazawa itu sangat nyaman, jika nggak kerasa tahu-tahu sampai gitu. Nah, Hokuriku Shinkansen ini dia akan melewati daerah pinggir laut di daerah utara sampai baratnya Jepang, sehingga nanti kalau kita naik kereta Hokuriku Shinkansen ini dari Tokyo ke Kanazawa atau Kanazawa ke Tokyo, kita akan melihat pemandangan pinggir laut pantai ya, tapi memang nggak terlalu dekat sih, cuma akan melihat pemandangan pantai yang jarang ditemukan di Jepang gitu, karena kereta Shinkansen yang lain kalau seperti yang Tokaido Jakarta dari Tokyo ke Osaka itu pemandangan yang paling ditunggu adalah pemandangan Gunung Fuji. Jadi para penumpang yang naik Tokaido Shinkansen itu bisa melihat Gunung Fuji, karena perjalanan Tokyo Osaka ketika menggunakan Shinkansen itu akan dekat sekali dengan Gunung Fuji. Tapi kalau yang Hokuriku Shinkansen ini para penumpang akan melihat pemandangan pinggir laut, kemudian juga pemandangan alam Jepang yang bagus karena dia melewati daerah-daerah hutan dan pegunungan. Jadi juga kereta ini sering melalui tunnel ya, terowongan-terowongan yang ada di Jepang itu, gunung-gunung itu, jadi ditembus oleh kereta ini. Jadi sangat mengasihkan naik kereta Hokuriku Shinkansen ini, di samping dengan desain yang sangat aerodinamis ya, sederhana tapi kelihatan cantik ya, kelihatan mewah. Nah, kereta ini didukung dengan mesin seri E7 dan W7 ya. Jadi kalau ini nggak ada ya, kalau biasa ada tulisannya tuh Hokuriku Shinkansen tuh biasanya ada lambangnya gitu. Jadi pengalaman saya pernah naik kereta ini dari Kanazawa menuju Tokyo bisa dibilang cukup mengesankan ya, karena tadi bisa melihat pemandangan pinggir laut, kemudian bisa melihat pemandangan alam yang cukup hijau dan sejuk karena melewati banyak gunung dan banyak hutan, sehingga pengalaman yang memang sangat mengasihkan. Nah, kalau untuk yang sekarang kita coba bahas mainan ini sebenarnya adalah replika dari Hokuriku Shinkansen. Waktu itu saya beli di Jepang ya, waktu itu beli di Jepang di salah satu toko di Jepang di stasiun Tokyo. Jadi menjual semua mainan merek Tomica. Jadi kalau jenis kereta ini mereka menyebutnya adalah Tomica Plarail ya, Plarail. Kalau orang Jepang ngomongnya Purareru karena mereka nggak bisa ngomong L. Jadi Tomica ini saya beli ini harganya lupa, tapi ini adalah single ya, bukan yang tipe yang rangkaian ada gerbong tengah dan ada gerbong belakang, tapi ini hanya gerbong bagian depan ya. Jadi kalau melihat Tomica ini, replika ini sangat mirip sekali dengan yang ada di Jepang. Bedanya ya memang ini berjalan dengan baterai ya, bukan dengan mesin. Nah, uniknya lagi bahwa kereta ini, jadi kereta di Jepang itu memang kalau bagian depan dia akan punya lampu berwarna kuning. Jadi untuk melihat pandangan ke depan ini lampunya warna kuning. Tapi ketika kereta ini berbalik arah berjalan, misalnya dari Tokyo ke Kanazawa, ini adalah bagian depannya. Tapi kalau dari Kanazawa ke Tokyo, ini adalah bagian belakangnya. Nah, perhatikan coba, kereta ini kalau misalnya menuju ke arah depan, dia akan mengeluarkan lampu berwarna kuning. Dia ada lampu warna kuning. Nah, tapi kalau dia mundur, dia akan punya lampu warna merah.
Jadi memang nggak tahu ya di dalamnya ada teknologi apa, tapi kalau dia digerakkan ke depan dia akan, lampunya akan berwarna kuning, tapi kalau dia akan digerakkan mundur dia akan berwarna merah. Nah, kereta ini juga kereta ini juga bisa dipasang dengan rangkaian kereta lainnya ya, tapi tidak bisa untuk bagian depan, hanya untuk dipasang di bagian belakang, sehingga nanti dia akan berwarna merah. Nah, memang kereta itu biasanya bagian belakangnya itu dikasih lampu berwarna merah, supaya kalau malam hari itu ada kereta yang misalnya berjalan dari belakang, mereka tahu bahwa kereta ini adalah bagian belakangnya, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan. Dan kenapa lampunya warna merah? Karena merah itu adalah warna yang paling terang, walaupun jaraknya jauh, titik merah itu pasti akan kelihatan ya, beda dengan warna kuning atau warna hijau, sehingga merah selalu menjadi bagian penting dalam transportasi ya. Ini Tomica Plérel seri E7 dan W7 Hokuriku Shinkansen made in Thailand. Terima kasih sudah menyaksikan video review kereta Hokuriku ini. Sampai bertemu lagi di video review berikutnya. Salam Arka Gaming. Jangan lupa like, share, and subscribe.